Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara sekalian. Hari ini kita akan bicara soal delneming ya. Delneming itu penyertaan yang terkait semua kalau pelaku tindak pidana itu lebih dari satu orang. Nah, ini juga pasti terjadi dalam tindak pidana yang menyangkut predikat crime di dalam tindak pidana pencucian uang ya. Dan juga bisa terjadi juga di dalam tindak pidana pencucian uang bahwa pelakunya itu lebih dari satu orang, saudara sekalian ya. Nah, selama saya menjadi ahli di pengadilan, banyak sekali kelemahan-kelemahan di BAP, misalnya di BAP kepolisian maupun juga di yang kemudian menjadi kelemahan juga di dakwaan jaksa penuntut umum misalnya, karena mengambil langsung dari BAP kadang tidak mencantumkan ukuran-ukuran secara jelas soal delneming ini, saudara sekalian ya. Delneming ini misalnya ada kata-kata bersama-sama dilakukan. Nah, ketika bersama-sama itu, saudara sekalian, maka dia seharusnya ukuran-ukurnya itu di delneming ya. Delneming ini istilahnya penyertaan di dalam melakukan suatu tindak pidana. Nah, kenapa saya juga sampaikan di kelas ini? Karena supaya kita tahu esensi penyertaan ini, karena dia akan terus ditemukan di lapangan ya, di berbagai penegakan hukum, untuk memposisikan seseorang itu apakah dia bisa bertanggung jawab atau tidak dalam suatu rangkaian permufakatan jahat atau tindak pidana yang dilakukan lebih dari beberapa orang ya. Nah, jadi esensi hadirnya suatu delemming itu atau penyertaan itu karena, saudara sekalian, ini digunakan ketika tindak pidana itu atau peristiwa suatu pidana terlibat lebih dari satu orang ya. Terlibat dari satu orang. Jadi tentunya kalau kalian yang berprofesi sebagai jaksa atau polisi atau juga yang lainnya, ini adalah ajaran yang wajib dipahami supaya kita bisa menghadapkan dalam proses peradilan itu adalah orang-orang yang betul-betul bisa bertanggung jawab ya. Dia bisa bertanggung jawab, dia melakukan perbuatan, siapa saja melakukan, dan bisa bertanggung jawab dalam suatu kejahatan, suatu tindak pidana. Karena kita harus menghadapkan orang-orang yang betul-betul dia bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi error in persona, saudara sekalian ya. Nah, jadi dalam suatu tindak pidana ya, dalam suatu peristiwa pidana, keterlibatan seseorang itu, saudara sekalian, tidak hanya secara fisik ya, tapi bisa juga secara psikis ya. Ada juga orang yang menggunakan nanti orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, disebut dengan aktor intelektual ya, aktor intelektual. Nah, sehingga kita harus mencari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana tersebut ya. Kalau tindak pidana korupsi misalnya, atau tindak pidana yang menyangkut ekonomi, tentunya dia terlibat lebih dari satu orang, itu pasti secara bersama-sama. Misalnya korupsi yang terkait pengadaan barang dan jasa misalnya. Nah, itu juga akan terlibat lebih dari satu orang. Ada juga misalnya kadang kan aktor intelektual ini dia tidak terlibat langsung untuk melakukan tindak pidana, dia bisa menggunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana itu, dan dia juga tidak punya kewenangan di wilayah peristiwa tersebut, tetapi dia mempengaruhi. Dalam sidang kasus Setia Novanto misalnya, waktu pra peradilan yang kedua, ketika itu saya jadi ahli juga, diminta oleh KPK, saudara sekalian. Salah satu bentuk pertanyaan dari pengacaranya waktu itu adalah bahwa Pak Setia Novanto ini tidak pernah terlibat dalam kepanitiaan atau proyek EKTP. Tidak pernah terlibat sama sekali. Apakah orang yang tidak pernah terlibat sama sekali melakukan dalam suatu wilayah kewenangan itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana? Nah, saya jawab waktu itu bisa kalau dia masuk ukuran di dalam pasal 55 KUHP. Pasal 55 KUHP, kalau dia masuk ukuran tersebut, saudara sekalian. Sebagai orang yang mempengaruhi misalnya, orang yang membujuk atau whitlocker dan lain sebagainya.
Jadi tidak selalu pelaku kejahatan itu dia terlibat langsung. Bisa jadi dia menggunakan tangan orang lain untuk melakukan perbuatan. Nah, makanya ada istilah nanti Dunpleher, orang yang menyuruh melakukan. Ada juga namanya Witlocker, orang yang membujuk melakukan. Dua bentuk ini adalah, saudara sekalian, orang-orang yang menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Tinggal nanti bagaimana pertanggungjawaban orang yang disuruh atau orang yang dibujuk. Jadi memang harus dicari validitas peranan masing-masing dari pelaku ini sehingga kita tidak salah orang dalam menentukan tingkat kesalahannya itu, saudara sekalian. Nah, untuk menguraikan posisi masing-masing pelaku kejahatan dalam penyertaan itu, maka harus diketahui terlebih dahulu siapa pelaku tindak pidana itu yang sesungguhnya. Karena saudara sekalian, ketika kejahatan itu atau tindak pidana itu terlibat dari lebih dari dua orang, lebih dari satu orang, artinya jamak dilakukan, banyak orang malah, maka tentunya posisinya itu ditempatkan sehingga apakah dia membantu, apakah dia nanti orang yang disuruh atau yang turut serta atau yang bermufakat, ya. Itu untuk wilayah pertanggungjawaban pidananya. Nah, dalam teori doktrin sebenarnya pelaku kejahatan itu disebut dengan dader, ya. Dader itu menurut doktrin itu pelaku itu adalah dader. Dader itu orang yang betul-betul dia yang mempoltoid, ya, melengkapi semua unsur pelaku. Dia melakukan, dia sampai selesai unsurnya itu. Itu dalam tataran doktrin. Nah, KUHP sendiri, KUHP di pasal 55 itu membedakan pelakunya menjadi 4. Pasal 55 KUHP itu berlaku semua bagi untuk tindak pidana khusus lainnya, saudara sekalian. Bab 1 di dalam KUHP itu berlaku kecuali undang-undang khusus menentukan lain. Nah, jadi kalau di dalam KUHP itu maka pelaku itu dia tidak hanya dader tetapi juga ada klasifikasi khusus di pasal 55 dan 56, ya, orang yang melakukan 4 kategori, terus ada juga orang yang membantu melakukan. Jadi dia tidak tunggal seperti dalam arti doktrin sebagai satu dader, ya. Coba kita simak pasal 55 KUHP. Nah, pasal 55 KUHP itu menyebutkan bahwa dihukum sebagai pelaku tindak pidana, ya. Pasal 55 ke 1 ayat 1 ke 1, pertama mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan atau ikut serta melakukan tindak pidana, ya, itu, ya. Jadi dia mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan tindak pidana. Jadi ada 3, ada yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan tindak pidana. Ikut serta ini biasa disebut turut serta, bersama-sama melakukan satu tindak pidana. Itu 3, ya. Nah, kemudian mereka yang dengan memberikan perjanjian, mereka yang dengan memberikan perjanjian atau mereka yang dengan pemberian atau perjanjian atau menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh dengan kekerasan atau ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan atau sarana atau keterangan sengaja menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana. Sengaja menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana. Nah, pasal 55 ayat 1 ke 2 ini dia menyangkut namanya Witlocker, orang yang membujuk melakukan. Ya, orang yang membujuk melakukan. Jadi kalau kita lihat saudara sekalian, derivasi dari pasal 55 ini ada 4 ukuran, ya, pelaku kejahatan itu. Pertama adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Disebut dengan perbuatan, disebut dengan plegen, ya, melakukan. Kemudian orang yang disebut pleger. Itu 1. Yang kedua, mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, Dunpleger. Yang ketiga, mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana atau Medepleger. Dan yang keempat adalah mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Menggerakkan ini sama dengan mempengaruhi, membujuk, ya.
disebut dengan Witlocher ya. Jadi ada 4 pelaku tindak pidana itu. Nah, 4 ukuran ini selalu digunakan kalau kalian temukan di kepolisian, BAP di kepolisian atau di dakwaan, selalu misalnya didakwa dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor, Jo pasal 18, Jo pasal 5 KUHP. Atau subsidiar misalnya pasal 3, Jo pasal 18, Jo pasal 55 KUHP. Jadi selalu kita temukan pasal 55 ini karena esensinya itu digunakan. Jadi penggunaannya itu untuk digunakan ketika terjadi kejahatan yang melibatkan lebih dari 1 orang, artinya pelakunya banyak, supaya ditemukan siapa yang layak bertanggung jawab, saudara sekalian ya. Itu maksudnya dari hadirnya ajaran penyertaan atau naming dalam pasal 55 KUHP itu ya. Nah, pertama kita akan menguji apa itu mereka yang melakukan tindak pidana atau pleher ya, perbuatannya pleher ya. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi saudara sekalian, pelaku dalam arti sempit ya, yang menurut doktrin itu adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Jadi mereka melakukan tindak pidana itu adalah memang disebut perbuatan dader pelaku ya. Mereka yang melakukan yang memang dia menyelesaikan turun tangan sendiri dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam kita menggunakan terminologi pelaku dalam arti sempit ini, maka kebanyakan para pelaku mungkin tidak terjerat. Oh, saya tidak melakukan, dia yang melakukan, tetapi antara dia dan saya ada hubungan. Hubungan inilah yang melahirkan pasal 55. Oleh karena itu, pelaku dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi yang saya kemukakan tadi, saudara sekalian. Yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang ikut serta melakukan, dan mereka yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, untuk menentukan seseorang sebagai pelaku dalam arti sempit, atau juga yang saya katakan tadi sebagai dader pelaku tunggal, cukup jika perbuatannya itu telah memenuhi semua unsur delik. Jadi kalau itu semua terpenuhi unsur delik ya itu disebut dader ya. Untuk tindak pidana formil, wujud perbuatannya itu atau poltoid delik itu ketika semua unsur perbuatannya telah selesai dengan rumusan delik. Itu untuk delik formil. Tapi kalau delik material, poltoidnya itu ketika muncul akibat. Contoh pembunuhan. Akibatnya itu hilangnya nyawa. Kan begitu. Contoh misalnya tindak pidana korupsi pasal 2 atau pasal 3. Poltoidnya itu ketika apa? Ketika dia menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena kata-kata dapat di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah dieliminasi oleh Mahkamah Konstitusi. Kata dapat dihilangkan sehingga sah tindak pidana korupsi itu untuk pasal 2 dan pasal 3 itu dia adalah delik material. Delik material itu suatu delik yang sempurna atau poltoid atau semuanya terbukti ketika akibat muncul, saudara sekalian, akibat terbukti. Itu bedanya ya. Jadi sempurnanya itu tergantung delik formil atau delik material. Nah, mereka yang melakukan satu tindak pidana jika mengacu kepada orangnya disebut dengan pleher ya. Perbuatannya plehen. Posisinya adalah bahwa orang tersebut itu karena perbuatannya lah yang melahirkan tindak pidana. Jadi sempurnanya tindak pidana itu karena ada sentuhan-sentuhan cantik oleh orang ini. Tanpa ada perbuatan dia, maka tidak sempurna, tidak terwujud tindak pidana itu. Ya, oleh karena itu orang ini sering juga disebut dengan pembuat pelaksana istilahnya ya. Jadi perbedaan pleher sama dader, kalau pleher itu masih membutuhkan keterlibatan orang lain, baik secara psikis maupun fisik. Ya. Hanya saja keterlibatan orang lain ini harus katakanlah sedemikian rupa sehingga perbuatannya tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang dilakukan. Jadi dia membutuhkan orang lain. Kalau dader tidak membutuhkan orang lain, saudara sekalian. Ya. Nah, dalam tindak pidana formil itu katakanlah pembuat pelaksananya, pleher itu orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang
yang sesuai dengan rumusan delik. Ya. Nah, sedangkan pada tindak pidana material itu akibatnya muncul karena sentuhan-sentuhan atau perbuatannya. Jadi secara umum itu saudara sekalian antara disebut dengan pleher itu ya. Nah, kita ambil satu jurisprudensi Mahkamah Agung Belanda ya. Hoek de Rood dalam satu aresnya tanggal 19 Desember tahun 1910. Nah, dalam ares ini memformulasikan bahwa orang yang menciptakan atau meneruskan keadaan terlarang itu adalah siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri, dan dialah yang dipidana. Bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang terlarang pada umumnya berkewajiban untuk itu. Itu kata bunyi ares itu ya. Mulyatno menyatakan bahwa bukan siapa yang mampu untuk mengakhiri keadaan terlarang itu yang wajib mengakhiri keadaan terlarang, tetapi siapa yang berkewajiban itu dia mampu untuk mengakhiri keadaan yang terlarang. Kalau kita lihat agak sedikit rumit bahasanya ya. Tapi kita ambil satu contoh ares ini. Ares ini tentang namanya ares waterleading ya, limbah perusahaan ya. Jadi dalam ares lain contohnya kasus limbah perusahaan yang mengandung racun mengalir ke luar dari pabrik ke waterleading. Waterleading itu adalah kalau kita sekarang ini PDAM untuk air penyediaan ini. Kalau kami dulu mengatakan air PDAM itu yang kita mandi untuk minum itu disebut leading. Jadi waterleading ya. Waterleading. Jadi perusahaan ini limbahnya mengalir ke waterleading di mana Mahkamah Agung Belanda saat itu mempersalahkan pimpinan perusahaan karena dianggap mempunyai kemampuan dan oleh karena itu wajib mengakhiri. Dia punya kemampuan punya kapasitas untuk mengakhiri. Ya. Dia wajib mengakhiri keadaan yang dimengerti olehnya sebagai dilarang oleh ketentuan undang-undang. Nah, jadi perbuatannya itu mungkin ada orang lain sebagai anggotanya, tetapi dia punya kemampuan sebagai pimpinan untuk mengakhiri itu. Itu yang disebut dengan pleher ya. Tapi memang pleher ini ukurannya jarang di dalam peradilan. Kebanyakan itu nanti turut serta ya. Itu ukuran yang pertama saudara sekalian ya. Nah, kemudian ukuran yang kedua ya. Yang kedua itu mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana atau dunpleher. Nah, ini sering terjadi ya. Dunpleher ini sering terjadi ya, sering kita temukan. Nah, kalau kita ke pasal 55 memang tidak dijelaskan siapa sih yang dimaksud dengan menyuruh melakukan itu ya. Nah, tentunya kita untuk mencari definisi ini, mencari uraian-uraian, mencari pengertian-pengertian dan parameter-parameternya, apa itu dunpleher, maka kalau kita merujuk kepada Wetboek Pansalade Belanda ya, MPT, Memori Pantelachting atau memori penjelasan dari Undang-Undang KUHP Belanda ya, menyatakan begini. Yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan. Jadi yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana. Tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya. Jadi dia tidak secara pribadi melakukan suatu kejahatan, tetapi dia memberikan atau menggunakan orang lain sebagai alat, sebagai perantara. Apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan. Jadi kalau orang itu berbuat tanpa kesengajaan, tanpa kealpaan, atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui. Ya. Jadi apabila orang lain itu, orang yang disuruh itu berbuat tanpa kesengajaan, tanpa kealpaan, tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahuinya, atau disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Jadi intinya dunpleher ini sebenarnya ada orang yang ingin melakukan suatu kejahatan, tetapi pelakunya ini tidak turun tangan langsung, dia menggunakan orang lain, dia menyuruh orang lain. Pertanyaannya adalah nanti, siapa yang bertanggung jawab? Apakah yang menyuruh sajakah atau yang disuruh sajakah atau kedua-duanya? Jadi itu pertanyaannya ya, yang kita lihat ya. Nah, dari ketentuan Memori Pantelachting
ya, dari penjelasan Wetboek van Strafrecht ini dapat ditarik suatu unsur ya. Pertama, melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya. Nah itu, orang lain tersebut berbuat tidak sengaja, tanpa kealapan, tanpa tanggung jawab karena tidak diketahuinya. Ya. Jadi dia tuh tanpa sengaja, tanpa kealapan, tanpa tanggung jawab karena tidak diketahuinya atau disesatkan. Artinya bisa juga kita simpulkan secara sederhana, orang lain itu tidak bisa bertanggung jawab secara hukum pidana. Dia hanya disuruh. Ya. Karena tanpa kesengajaan, tanpa kealapan, tanpa tanggung jawab yang tidak diketahuinya atau disesatkan. Ada juga yang disesatkan namanya. Nanti kita ulas contoh-contohnya saudara sekalian ya. Nah, penyertaan dalam bentuk menyuruh melakukan ini ya, terdapat minimal 2 orang yang terlibat. Pertama disebut dengan orang yang menyuruh, pembuat penyuruh, disebut Doenpleger. Doenpleger ini juga sering disebut dengan manus domina, orang yang dominan. Sedangkan yang disuruh disebut dengan pleger atau manus ministra, orang yang terministra, orang yang terdominasi. Jadi ada manus domina dan manus ministra. Yang disuruh untuk melakukan atau manus ministra ini hanya instrumen, sebagai alat saja untuk melancarkan maksud orang yang menyuruh. Ya. Oleh karena itu, ya, tentunya maksud dari orang menyuruh ini supaya dia tidak dapat dihukum. Dia akan berkilau, oh saya tidak melakukan, justru dia melakukan. Makanya hati-hati juga disuruh bos ya kan. Nanti disuruh bos menandatangani sesuatu, ternyata itu pidana, nah kita tidak tahu, bosnya berkilah, oh saya tidak melakukan, saya hanya menyuruh bawahan saya saja. Nah, sering juga terjadi seperti itu dalam praktek-praktek ya kan, sehingga takutnya kita hanya menjadi korban saja saudara sekalian ya. Oleh karena itu kalau disuruh bos itu, kalau dia dipanggil 4 mata ya harusnya direkam juga, kalau tidak bahaya ya. Nah itu. Nah sekarang kita lihat bagaimana posisi siapa yang bertanggung jawab. Misalnya manus ministra, sebenarnya pada Doenpleger itu manus ministra tidak bisa bertanggung jawabkan. Misalnya tanpa kesengajaan. Contoh. Ini alasan tanpa kesengajaan. Seorang pemilik uang palsu. Jadi pemilik palsu ini katakanlah majikan, dia manus domina. Majikannya ini ingin melakukan kejahatan dengan membelanjakan uang palsu. Dia suruhlah pembantunya berbelanja di pajak. Kalau di bahasa Medan pajak atau pasar ya. Dengan menyerahkan 10 lembar uang yang diketahuinya palsu. Ini tahu, majikan tahu ini uang palsu. Kemudian pembantunya membelanjakan uang tersebut. Waktu dia membelanjakan artinya si pembantu itu, si manus ministra itu mengedarkan uang palsu dalam kejahatan mata uang. Nah dalam hal ini ketika tertangkap, pembantu ini tidak mengetahui tentang palsu atau tidaknya uang ini, uang dia belanjakan ini. Dia hanya disuruh oleh majikannya. Keadaan ini tidak diketahuinya, artinya pada dirinya tidak ada unsur kesalahan. Jadi perbuatannya ada, kesalahannya tidak ada dalam bentuk kesengajaan. Sehingga pembantu ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang bertanggung jawab pidana itu adalah si majikan. Beda halnya kalau majikan ngomong, Bu ini Mbak, uang ini uang palsu, yuk kita belanjakan, yuk kita bagi 2 nanti. Itu beda halnya. Dia tahu ini betul-betul tidak diketahuinya, tidak diketahui, artinya tanpa kesengajaan. Ya tentunya perbuatannya ada, tapi sengaja tidak ada. Ini sebagai konsekuensi dalam hukum pidana menganut asas dualistis, bahwa untuk memidana seseorang itu selain terbukti perbuatannya, juga diuji unsur subjektifnya. Ada nggak kesengajaannya atau kelalaiannya? Misalnya kalau ada pasal yang membicara kelalaian, sehat nggak akal pikirannya? Sehat nggak akal pikirannya sebagai unsur pertanggungjawaban mampu bertanggung jawab? Kemudian ada nggak alasan pemaaf? Nah itu diuji. Baru selesai itu, kalau terbukti dia ada unsur kesengajaan, dia mampu bertanggung jawab, maka itu akan bisa ke pertanggungjawaban pidana saudara sekalian ya. Itu satu contoh tanpa kesengajaan. Sekarang contoh tanpa kealpaan. Nah,
Ya. Oke ya. Ada yang mau bertanya? Oh, belum ya. Kalau dia mau bertanya nanti langsung saja saudara sekalian ya. Kemudian tanpa kealpaan ya. Tanpa kealpaan itu contohnya seorang ibu, dia membenci pada pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang diletakkan di pekarangan rumah. Nah, pada suatu ketika, suatu hari, si ibu ini mengetahui pemulung yang dibencinya tersebut sedang mencari benda-benda bekas di bawah jendela rumahnya. Kan rumah-rumah dulu kan pakai rumah panggung misalnya kan. Jadi dia di bawah jendela rumahnya yang loteng katakanlah. Nah, untuk membuat penderitaan bagi si pemulung ini, si ibu ini menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air panas dari jendela. Kan si pembantunya tidak tahu sama sekali. Dan mengenai si pemulung tersebut, pada diri pembantu tidak ada kelalaian apabila telah diketahui selama ini bahwa karena kealapan tidak mungkin ada ya. Jadi kalau pada pembantu ini dia tidak ada kelalaian karena selama ini dia tidak tahu sama sekali soal itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi tentunya perbuatannya itu yang bertanggung jawab adalah si majikan, saudara sekalian. Nah, itu yang contohnya. Kemudian tanpa tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab ini ada dua sebab. Pertama, tidak diketahuinya. Karena disesatkan. Tidak diketahuinya itu menghapus sifat kesengajaan. Karena disesatkan, dia tidak tahu sama sekali juga ya. Nah, contoh apa yang dimaksud dengan tersesat ya, disesatkan atau tersesatkan di sini ya, atau kekeliruan. Ini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain ya, pengaruh orang lain. Dalam hal ini manus domina mencoba menyesatkan fakta-fakta dengan cara yang isinya tidak benar atau palsu ya, yang ada kesalahpahaman untuk memutus kehendak dari perbuat ya. Kemudian keadaan yang menyebabkan orang lain timbul kesalahpahaman itu adalah sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri. Sehingga apa yang diperbuat oleh orang yang disesatkan itu ya, oleh karenanya dipertanggungjawabkan pada orang yang sengaja menyebabkan itu, artinya penyuruh ya. Contohnya begini. Misalnya ini kan sering misalnya kita dulu kan kita naik kereta api ya. Naik kereta api itu kan kita bawa barang, di atasnya itu kan ada tempat menyusun barang-barang kan gitu ya. Nah, jadi misalnya ada seorang yang hendak mencuri sebuah koper milik seorang penumpang kereta api. Jadi misalnya berangkat dari stasiun Medan ya kan. Saya nggak tahu kalau kelas eksekutif ya, udah jarang naik kereta api ya. Dulu kalau kelas ekonomi itu kan kalau kita berhenti di stasiun kan banyak orang bisa naik gitu ya. Jual-jualan, zaman-zaman saya SMA dulu ya. Jualan-jualan misalnya. Nah, jadi waktu sejak semula si pelaku ini berniat untuk mencuri koper orang tersebut. Jadi di stasiun itu orang yang jahat ini katakanlah dia mengintip, menguntit dan kemudian ikut pula dalam naik kereta. Nah, ketika pemilik koper sedang tidur lelap, di mana kereta api itu berhenti pada suatu stasiun, orang yang jahat tadi menyuruh seorang kuli angkut untuk menurunkan koper itu. Jadi dia tunjuk, "Bang, sini bang, angkat koper saya itu." Yang angkat koper saya itu dia tunjuk koper orang lain. Si kuli ini kan tidak tahu sama sekali. Yang bapak tukang angkut ini kan jasa tukang angkut tidak tahu sama sekali. Diangkutlah koper tersebut. Pas di tengah perjalanan dilihat, dia mau turun dari pintu kereta api, orang yang punya koper terbangun. Langsung ditangkap. Tentunya bapak yang menyediakan jasa angkutan ini, yang memikul ini, dia kan tidak bisa bertanggung jawab. Dia kan tidak tahu, disesatkan. Setahu dia itu koper orang yang menyuruh dia. Nah, tentu pada posisi ini saudara sekalian, yang bertanggung jawab bukan bapak yang mengangkat koper ini, justru dia disesatkan. Orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang menunjuk koper itu. Ya, contoh sederhananya misalnya waktu saya mau ke kampus misalnya. Pas saya lewat di koridor, ada jam orang tinggal. Jam ini jam mahal misalnya, jam Rolex ya kan? Jam Rolex. Harganya ya katakanlah 30 juta begitu ya kan. Nah, itu bukan jam saya, tapi saya ingin mencuri jam yang tinggal itu. Akhirnya saya panggil mahasiswa saya contohnya.
Tolong nak ambilkan jam bapak tinggal. Di mana Pak? Itu di atas meja itu. Oleh mahasiswa itu diambilnya. Ketika diambilnya, pas mau di jalan mau diantar ke ruangan saya, dia ditangkap. Tentunya si mahasiswa ini saya sesatkan, itu contohnya. Oh, ini kan jam Pak Mahmud, bukan jam ini. Saya hanya disuruh oleh Pak Mahmud mengambil jam dia, kata Pak Mahmud jam dia. Nah, itu contohnya. Jadi si mahasiswa ini tidak bisa bertanggung jawab, saudara sekalian. Dia disesatkan. Beda kalau misalnya begini. Nah, itu namanya membujuk. Kalau misalnya nah itu ada jam di pinggir jalan, jam itu jam orang lain, jam tinggal, kayaknya harganya mahal, nah kau ambil saja, nanti kita jual, kita bagi dua. Artinya mengambil itu bukan orang yang disuruh. Kenapa? Dia tahu itu kejahatan. Artinya dia orang yang dibujuk, saudara sekalian. Posisi antara menyuruh dan dibujuk berbeda. Nanti kita jelaskan bahwa orang yang dibujuk juga ikut bertanggung jawab dalam melakukan suatu tindak pidana. Kemudian karena tunduk pada kekerasan, ya. Maksud tunduk pada kekerasan ini contohnya itu, saudara sekalian, bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apapun dari konteks kekerasan karena kondisi fisik misalnya. Ya, fisik yang besar, ya, yang dituju pada orang mengakibat orang itu biasanya tidak berdaya, tidak berdaya. Kalau contohnya yang lebih konkret yang bisa kita pahami, misalnya dua orang hendak merampok yang marah. Dia merampok yang marah karena tuan rumah itu melakukan, katakanlah tidak memberitahukan nomor kode pembuka berangkas. Nah, kemudian dua orang perampok ini marah, ngamuk, dilemparkannya lah tuan rumah ini dari jendela. Dari rumah jendela yang bertingkat atau dilemparnya kemana lah gitu ya. Dan korban ini menimpa anak kecil yang sedang bermain di bawah, dan anak kecil ini mati misalnya. Mati. Atas matinya anak ini tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tuan rumah, tetapi pada dua orang yang melemparkannya dalam peristiwa ini. Gitu. Banyak juga kasus seperti ini, saudara sekalian. Pernah itu di Jalan Sunggal, waktu itu ada kecelakaan. Jadi kecelakaan ini yang korban ini meninggal 3 orang, bonceng 3. Jadi pas dia naik kereta, naik sepeda motor, saudara sekalian, rupanya di pinggir jalan itu ada kayak sekolah anak autis. Jadi anak autis main bola, bola itu terlempar keluar halaman, keluar ke jalan raya, dan sepeda motor itu menghantam bola tersebut, tergelincir, masuklah ke dalam truk yang sedang berjalan juga. Masuk dalam truk. Akhirnya dilindas oleh truk. Waktu itu Kapolsek Sunggal telepon saya, Pak, menurut Bapak bagaimana dengan sopir truk? Saya bilang sopir truk ini tidak bisa bertanggung jawab karena dia pada kondisi orang yang pada kondisi bukan dia penyebabnya. Dia betul-betul tidak tahu, tidak mengetahui, atau dia tunduk pada kekerasan karena bukan sebabnya. Yang harus jadi masalah itu memang bola anak autis itu sebabnya. Dalam praktek ini sering juga terjadi, saudara sekalian, sehingga memang perlu kita memahami ini supaya bisa menempatkan siapa pelaku yang sesungguhnya. Jangan sampai salah memidana orang. Jadi kalau kita lihat dari penyertaan yang sifatnya menyuruh melakukan atau dun pleher ini, maka syaratnya itu adalah pertama, ada orang yang berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan orang tersebut tidak melakukannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melakukan. Jadi orang tersebut tidak melakukan sendiri, itulah nama manus domina. Dia menyuruh orang lain untuk melakukan, disebut manus ministra. Dan orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dengan syarat tanpa kesengajaan, tanpa kealpaan, tidak diketahui atau disesatkan tadi, saudara sekalian, ya. Dengan syaratnya itu, maka orang yang disuruh tidak bisa bertanggung jawab. Itu parameter untuk menyuruh melakukan, ya. Nah, jadi saudara sekalian, ya, bahwa orang yang menyuruh, orang yang tidak sama sekali secara fisik dia mengotori tangannya, artinya dia tidak melakukan secara fisikly, justru perbuatan dilakukan orang-orang yang disuruh, itu saja. Tapi pertanggungjawabannya adalah bagi orang yang menyuruh. Ya. Orang yang disuruh tidak dapat dipidana
Namun orang yang menyuruh melakukan itulah yang akan dipidana karena dianggap sebagai pelakunya. Jadi pelakunya ditransformasi. Karena kenapa? Karena dia orang yang disuruh hanya alat saja. Alat saja. Walaupun orang menyuruh tidak secara fisik melakukan. Ya sering kita sebut aktor-aktor intelektual. Dia tidak mengotori tangannya untuk melakukan kejahatan. Dia memanfaatkan orang lain, saudara sekalian ya. Jadi itu maknanya dari Pak Dun Pleher itu ya. Jadi pertanggungjawabannya itu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana atau mede pleher ya. Ikut serta atau turut serta. Jadi bedakan antara penyertaan dan ikut serta ya. Penyertaan itu punya 4 bentuk, ikut serta salah satunya, yaitu mede pleher. Nah, ini yang paling banyak. Sering juga orang mengatakan ini permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan. Kita lihat ukurannya. Apa yang dimaksud dengan mede pleher ya? Nah, mede pleher ini adalah sering dikutip dalam BAP atau dakwaan, misalnya orang yang bersama-sama, secara bersama-sama. Dalam bahasa saya, memang penyertaan itu secara umum 4 itu ada 4 ukuran yang memang digunakan oleh ketika kejahatan itu, tindak pidana itu dilakukan lebih dari 1 orang. Nah, kalau dia secara bersama-sama, mungkin kalau dalam terjemahan saya lebih tepat dia merujuk pada mede pleher. Ada 2 syarat mede pleher itu, saudara sekalian. Syarat pertama, harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta. Jadi harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta. Kesadaran kerjasama ini untuk melakukan kejahatan. Ingat, misalnya kita berunding. Wah, berunding kapan kita mau merampok? Bermufakat, ada permufakatan. Jadi ada kesadaran, keinsapan, kesadaran bekerja sama untuk melakukan kejahatan bagi setiap peserta. Dan kerjasama itu dalam tindak pidana tersebut harus secara fisik, mengatur peranan masing-masing. Dalam hal-hal perampokan, misalnya perampokan bank dan sebagainya ya. Kalau dulu perampokan zaman dulu ya, tentunya orang tersebut sudah berunding, memantau sebulan lebih, menggambar, ya kan, mapping, mencari jalan pulang, jalan lari dan sebagainya. Bisa merampok gitu ya, supaya tidak mudah tertangkap. Tapi kalau sekarang kan merampok bank kan ya dengan menggunakan pemecahan kode-kode dalam dunia maya, mungkin lebih canggih lagi ya. Nah, tentunya permufakatan untuk melakukan itu juga tetap bisa diukur dengan itu, saudara sekalian. Syarat pertama coba kita dalami. Harus ada kesadaran bekerja sama dari setiap peserta. Dari para peserta ini menyadari bahwa mereka akan melakukan suatu tindak pidana. Jadi kesadaran kerjasama ini sadar bahwa yang akan kita lakukan adalah tindak pidana. Dan mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Menyadari akan perbuatan pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Sadar betul, saudara sekalian. Sadar, tahu persis ini tindak pidana. Beda dengan tadi yang disuruh ya. Nah, dalam bentuk kesadaran kerjasama itu tidak harus jauh sebelum dilakukan. Misalnya kita sudah tahu, sudah sadar ya, sebulan sebelum hari H kita berunding. Tidak mesti begitu. Ya. Jadi dia terbentuknya kesadaran itu tidak harus jauh sebelum dilakukan. Kalau jauh dilakukan jelas sudah masuk ke wilayah situ. Tetapi sesaat pun yang dirundingkan sudah bisa. Jadi tidak perlu ada sebelumnya sesudah perundingan untuk perencanaan tindak pidana. Kesadaran bisa juga di antara peserta dapat terjadi pada saat terjadi peristiwa pidana. Jadi bisa jadi dia terjadi pada saat peristiwa terjadi. Bagaimana kondisi peristiwa terjadi pada saat peristiwa terjadi? Contoh begini. Misalnya si A ini berasal dari Medan, sedangkan si B berasal dari Batam. A dan B punya niat masing-masing, tidak saling kenal ini. A dan B berniat mencuri. Yang kebetulan yang akan dicurinya itu dirampoknya rumah si C. Jadi A dari Medan, B dari Batam. A dan B berniat mencuri, tidak saling kenal. Nah, kebetulan objek yang mau dicuri itu sama, yaitu rumah si C. Pada malam peristiwa pencurian,
keduanya sadar akan masing-masing maksud. Mereka bertemu di rumah si C untuk sama-sama mencuri. Akhirnya A dan B kerjasama melakukan pencurian bersama-sama. Artinya ketika mereka bertemu pada malam hari tidak saling kenal, kemudian tahu maksud masing-masing, mereka berunding sejenak, oke lah kalau begitu kita bersama-sama aja lah kita lakukan supaya lebih mudah, lebih cepat kan begitu. Nah yang ini juga sudah terkategori adalah adanya keinsapan atau kesadaran bekerja sama untuk melakukan suatu kejahatan. Kerjasama itu, kesadaran untuk kerjasama sudah terwujud dari contoh demikian saudara sekalian. Yang kedua, kerjasama dalam tindak pidana harus secara fisik. Semua peserta dalam ikut serta harus bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana itu. Namun maksudnya tidak perlu semua peserta itu memenuhi secara persis seperti apa yang memuat sebagai unsur tindak pidana. Tentunya kan kalau secara bersama-sama itu ada pembagian tugas. Ada yang mengambil, ada yang melarikan, ada yang menjaga pintu, ada yang dan sebagainya. Nah memang kalau dalam pencurian mengambil suatu barang yang sebagai atau seluruhnya, tentunya tidak semua peserta mengambil. Ada yang mengamankan dan sebagainya. Nah ini juga tetap jangan dianggap sebagai bentuk kerjasama. Dia bisa sempurna deliknya itu saudara sekalian. Nah terhadap hal demikian ada beberapa pendapat khusus ya. Pendapat khusus tentang masalah pemenuhan unsur bagi para peserta. Simon misalnya berpendapat bahwa dalam ikut serta semua peserta harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan. Kalau menurut Simon, misalnya A dan B melakukan pencurian. Nah kedua-duanya harus memenuhi semua unsur dari pasal pencurian. Jika umpamanya A hanya berdiri di luar rumah korban, sedangkan B yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang korban, maka A tidak dianggap sebagai ikut serta dalam tindak pidana pencurian. Itu menurut pendapat dari Simon saudara sekalian ya. Mungkin kemudian menurut Mahkamah Agung Belanda bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang betul-betul ikut serta harus memenuhi semua unsur. Kata Mahkamah Agung Belanda begitu ya. Ada kalanya memang harus memenuhi tetapi dapat pula tidak memenuhi unsur ya. Tidak memenuhi semua unsur yang dicantum dalam delik tersebut saudara sekalian ya. Jadi yang terpenting menurut Hogerland adalah dipenuhinya syarat ikut serta. Nah ini juga diikuti oleh Mahkamah Agung kita saudara sekalian bahwa berpendapat dalam ikut serta para peserta tidak harus memenuhi semua unsur dalam tindak pidana tersebut saudara sekalian. Nah dalam satu ares Hogerland tanggal 29 Oktober tahun 34, ini contohnya ya, dikenal dengan ares Hoi Ares. Hoi Ares ini disebut dengan ares rumput kering saudara sekalian ya. Jadi kasusnya itu A dan B bersepakat. A dan B bersepakat untuk membakar sebuah kandang kuda milik C. Ya, milik C. Karena mereka benci dengan si C ini. Jadi A dan B itu sepakat untuk membakar kandang kuda milik si C ya. Nah pada waktu yang telah disepakati, mereka berdua masuk kandang kuda itu. Dan di dalam kandang kuda itu ada loteng dan di sana ditempatkan rumput kering atau hoi. Makanya disebut ares rumput kering untuk makanan kuda. Loteng itu kalau dalam kayak apa ya? Kayak di atas ada teras di atas penyimpanan barang-barang ya untuk rumput. Nah di sini adalah kasih untuk rumput kering untuk makanan kuda ya. Nah untuk membakar kandang kuda itu dilakukan dengan cara membakar rumput kering di atas loteng. Jadi mereka sudah rencananya itu, wah kita naik ke loteng itu, kita bakar rumput kering tersebut sehingga kandang kuda itu pasti akan terbakar. Ya. Oke, mereka eksekusi. Ya. Si A menaiki sebuah tangga, ya, menaiki sebuah tangga sehingga mencapai loteng. Jadi si A menggunakan tangga, sedangkan si B memegang tangga. Si A menaiki tangga, si B memegang tangga. Pada mulanya dengan sebuah korek api, A mencoba membakar rumput kering, namun gagal karena ternyata rumput kering itu
belum kering sempurna, maksudnya ada lembab, basah dan sebagainya. Lalu si B membantu mengumpulkan daun-daun kering karena tidak gagal membakar itu. Si B mengambil daun-daun kering yang kemudian diserang pada A untuk maksud dapat dimulai dengan membakar daun-daun kering itu. Jadi pemicunya dengan membakar daun kering yang kemudian oleh si B. Namun juga tetap tidak dapat terbakar. Setelah berapa kali disulut dengan korek api, akhirnya rumput di loteng terbakar. Dan akhirnya berhasil juga A membakar rumput kering itu, dan seterusnya api menjalar membakar ludes kandang milik si C. Nah itu contoh kerjasama ya. Di sidang pengadilan saudara sekalian, B mengajukan satu pembelaan pledoi bahwa dia bukanlah sebagai orang yang membakar kandang kuda. Saya bukan membakarnya, yang membakar si A. Dia tidak melakukan tindak pidana pembakaran, saya hanya megang tangga. Saya hanya berbuat memegang tangga, kemudian saya mengambil rumput kering saja supaya bisa memicunya. Dia berdalih saya hanya membantu, karena kalau membantu itu kan hukumannya dikurangi sepertiga saudara sekalian dari ancaman pidana pokok. Hogerrat Belanda menyampingkan alasan pembelaan si B dan menghukum B karena salahnya telah turut serta pembuat peserta melakukan pembakaran, sedangkan A adalah berkualitas sebagai pembuat pelaksananya. Jadi si B turut serta, si A pembuat pelaksananya, atau si A itu adalah player, si B adalah media player turut serta. Begitu dalam putusan Mahkamah Agung ya. Nah, dalam konklusinya Jaksa Agung Panlir saat itu menyatakan bahwa pembakaran itu tidak sama dengan membakar sesuatu. Pembakaran terdiri dari suatu kompleksitas. Jadi pembakaran itu tidak sama dengan membakar sesuatu. Pembakaran tidak sama dengan membakar sesuatu. Pembakaran terdiri dari suatu kompleksitas perbuatan yang tidak sekedar membuat menyalanya korek api. Maksudnya pembakar itu lebih luas lagi peranannya ya. Pembakaran. Jadi soal membakar ini jadi ingat kantor Jaksa Agung gitu loh. Bakar membakar kue. Jadi ingat kantor Jaksa Agung. Mohon maaf kalau banyak jaksa di kelas ini kan begitu. Nah, siapa tahu mau merekonstruksi gitu kan pembakaran kantor Jaksa Agung ya kan, bisa juga digunakan ini ya. Coba dicari dulu apa terbakar atau dibakar atau sengaja dibakar atau pura-pura dibakar. Mudah-mudahan terbakar sebagai musibah kan begitu ya kan. Salam buat untuk Jaksa Pinangki kan begitu. Jadi ingat. Nah itu contohnya kan. Jadi posisinya seperti itu ya. Posisi-posisi dalam berbagai kasus ya. Jadi pembakaran terdiri dari suatu kompleksitas menurut Jaksa Agung Panlir ya. Perbuatan yang tidak sekedar berbuat menyalakan korek api belaka, juga maksudnya menyediakan tangga tadi, membantu menambah rumput kering, itu juga adalah kompleksitas dari pembakaran. Nah, Hooger juga sejalan dengan pandangan Panlir, Jaksa Agung Belanda, dan berpendapat bahwa perbuatan memegang tangga dan tidak dari tangannya menyalakan api adalah juga telah melaksanakan sebagian dari unsur tindak pidana menimbulkan kebakaran. Pasal 187 KUHP. Karena antara A yang wujud perbuatannya membakar dengan B yang wujud perbuatannya memegang tangga terdapat kerjasama yang begitu eratnya sehingga menimbulkan kebakaran, saudara sekalian. Itu ya. Kerjasama yang erat antara si A dan si B ini ya, sebelumnya telah ada kesepakatan, sudah bersepakat untuk secara bersama-sama membakar kandang kuda milik C. Permufakatan untuk bekerja sama dalam melakukan pembakaran ini sebagai indikator bahwa di sini ada kerjasama yang menurut Hogerrat disebut sebagai kerjasama yang diinsafi. Ya. Jadi dia bewusste samenwerking, saudara sekalian. Jadi kerjasama yang diinsafi, secara sadar ya. Makanya para pelaku ada permufakatan jahat dalam pengedaran narkoba, permufakatan jahat dalam tindak korupsi. Kemudian juga permufakatan jahat untuk melakukan pencucian uang. Selalu dia diukur dari orang-orang ini. Pastilah ada upaya untuk menyelamatkan uang hasil kejahatan dari hasil kejahatan ini atau bekerja sama untuk melakukan tindak pidana lainnya.
Itu maksudnya bahwa bewusste samenwerking atau kerjasama yang diinsafi, ada perundingan-perundingan dan lain sebagainya, sehingga tidak semua pelaku harus penuh sempurna melakukan. Ya, tentunya ada yang sejenis membantu, tetapi dalam konteks kerjasama ini dia adalah bagian yang kualitasnya sama sebagai pelaku kejahatan. Jadi sama-sama orang yang bekerja sama ini posisinya sama-sama sebagai pelaku kejahatan. Dalam aras ini saudara sekalian, bahwa Mahkamah Agung Belanda meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta. Pertama, antara para peserta ada kerjasama yang diinsafi, bewusste samenwerking, ada kerjasama yang diinsafi. Kedua, para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan, sudah melakukan eksekusi bersama-sama dengan peranan masing-masing. Jadi maka kalau dalam suatu perampokan bank misalnya perampokan bank CMB Niaga di Medan. Nah tentunya mereka sudah bekerja sama, mungkin sebulan 2 bulan sudah berunding. Kapan mau eksekusi, bank mana, hari apa. Kemudian mereka mapping, misalnya siapa sih yang bisa mendeteksi bank itu, kapan dana terkumpul. Bisa mendekati tukang parkir, bisa mendekati pegawai-pegawai bank misalnya, supaya tahu kapan uang itu terkumpul. Eksekusi, ada yang bertindak mengancam, mengambil berangkas, ada yang bertindak untuk menyiapkan kendaraan, larinya kemana, ya kan? Kemudian larinya ke 4 arah, titik temu di mana. Nah, kerjasama ini peranan masing-masing diatur. Walaupun tidak sempurna juga deliknya untuk beberapa orang, tetapi dia inherent di dalamnya adalah kesadaran yang diinsafi sehingga kualitasnya sama sebagai pelaku kejahatan. Kalau dun pleher tadi, orang yang disuruh tidak boleh bertanggung jawab. Pada mede pleher semua peserta adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab, yang kualitasnya sama sebagai pelaku, bukan membantu melakukan, saudara sekalian. Itu. Jadi dalam aris ini juga bahwa Mahkamah Agung Belanda telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta yang semula indikatornya harus sama-sama. Tadi harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi kerjasama yang diinsafi, bewusste samenwerking, dan mereka telah melaksanakan tindak pidana. Kerjasama yang diinsafi dalam bahasanya, yang menitik beratkan pada ajaran subjektif daripada pendapat lama yang bertolak pada ajaran penyertaan objektif. Jadi Mahkamah Agung melakukan terobosan di situ. Hogarat Belanda mengatakan begitu. Berdasarkan pandangan ini, maka dari hanya semata-mata disepandang perbuatan atau objektif, perbuatan pembuat peserta itu boleh sama tidak berbeda, boleh sama dan tidak berbeda dengan perbuatan seorang pembuat pembantu. Jadi kalau subjektif dia tidak harus peranan turun sama sekali. Kalau objektif harus turun semua sekalian ya. Nah, perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pembantu hanya dari sudut kesengajaan saja. Ialah kesengajaan pembuat pembantu hanya ditujukan pada perbuatan untuk mempermudah terwujudnya kejahatan. Kalau membantu, dia hanya untuk mempermudah terwujudnya kejahatan. Tapi kalau memang dia melakukan kerjasama, betul-betul dia ingin melakukan kejahatan, tapi peranannya berbeda. Itu saja. Jadi kalau pembantu hanya mempermudah sarana, mengasih informasi dan lain sebagainya, saudara sekalian. Nah, sedangkan pada pembuat peserta itu memang kesengajaan, keinsafannya itu ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Tindak pidana harus selesai dari awal, tapi peranan berbeda. Nah, jadi sama dengan kesengajaan pembuat pelaksananya. Nah, parameter ini yang dalam konteks hukum pidana menjadi penting supaya kita bisa mengukur. Jangan sampai orang yang sama-sama punya tujuan untuk menyelesaikan tindak pidana, wah saya ini kan pembantu saja, saya hanya pembantu saja gitu. Itu parameter ini saudara sekalian ya. Ada pertanyaan kira-kira? Udah sampai di sini dulu? Gadis bayang, Prof. Silakan. Terkait ini, Prof, kadang kan penyuruh dengan pelaku itu ada kalanya hanya penyuruh aja yang diberikan hukuman. Seperti kasus yang tadi tentang pengambilan jam yang tadi Prof ceritakan. Nah, kalau terkait ini gimana, Prof? Kadang-kadang kita kalau di pekerjaan ya, di kantor itu bos bilang
main yang cantik lah. Nah, udah seperti itu aja dia bilang. Tapi kita di bawah itu menafsirkannya beda gitu loh. Atau kadang-kadang ya tolonglah diamankan itu, masa kayak gitu ya kan. Ya artinya kita di bawah harus bermain tertentu. Nah tiba-tiba kita diperiksa sama SPI. Kena lah kita ya kan. Adalah di situ mungkin fraud. Ya atasan ketika ini udah dapat perintah, tapi ya perintahnya seperti itu. Main cantik lah, kondisikan lah, atur yang cantik, main kayak gitulah kira-kira. Itu gimana tuh? Apakah ada ukuran yang jelas gitu terkait dengan menyuruh melakukan ini? Karena kan pasti dia akan cari banyak dalil argumen untuk membantah keterlibatan dia. Mungkin itu masih. Iya. Sekarang terminologi main yang cantik. Nah, main yang cantik itu dalam terjemahan Pak Supriyadi apa? Main yang cantik itu. Dia harus case by case Pak Supriyadi. Contohnya apa lebih konkretnya gitu? Ya kalau kita di bawah artinya ya kita kondisikan lah rekanan yang itu yang menang. Mungkin ya. Oh iya. Tolonglah amankan, tolong atur yang cantik. Ya itu aja bahasanya, kita menafsirkannya begitu. Padahal mungkin si penyuruh atasan kita bilang, oh bukan gitu. Saya bilang amankan itu artinya sesuai dengan ketentuan. Artinya seperti itulah yang terjadi. Oh gitu ya. Tanpa konfirmasi terlebih dahulu ya sama atasan, bagaimana Pak main yang cantik? Nggak konfirmasi nggak? Ya enggak lah Pak. Aduh. Nah itulah maksud saya. Takutnya nanti kalau muncul delik, yang jadi masalah kalau muncul kan Pak. Kalau tak muncul tak apa-apa kan begitu. Muncul satu tindak pidana, akhirnya banyak yang lari dari kenyataan, ya kan, lari balik arah gitu loh. Makanya perintah itu seharusnya jelas. Perintah itu jelas supaya apakah perintah ini melanggar hukum atau tidak. Nah, perintah tuh tadi misalnya main yang cantik, dalam bahasa kita main yang cantik itu bahasa umumnya. Sudahlah, bantu saya lah mengkondisikan dia untuk menang, kan begitu main yang cantik itu. Tapi kalau perintah bos biasanya tegakkan aturan. Kurasa main yang cantik itu sama terjemahan saya dengan Pak Supriyadi. Supaya yang dikawal bos ini menang, kan begitu. Nah gitu biasanya begitu. Karena main cantik beda tegakkan aturan. Beda itu. Nah, tapi kalau muncul delik, Pak, maksud saya Pak, kalau diperiksa bosnya main yang cantik itu supaya anggota saya betul menegakkan. Nah, ini berabe kita Pak. Anggota yang kena itu sering terjadi loh. Itu sering terjadi. Akhirnya anggota yang nahankan badannya Pak masuk buih kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita tidak boleh bertanya jelas dengan bos? Oke, kita konstruksi kasusnya. Kalau misalnya bawahan bertanya, bos, Pak, maksud Bapak main yang cantik bagaimana? Iya, ada rekanan yang ya sudah banyak sih dia membantu kita, menyetor kita, cuman kayaknya perlu kita bantu untuk menang gitu. Kalau dia menang dengan syarat undang-undang, itu tidak menjadi delik. Kalau dia benar-benar mengikuti prosedur kan begitu, bersaing dan dia menang. Tapi kalau dia tidak mengikuti prosedur dari awal dikondisikan, tidak penuh prosedur, tidak penuh syarat, dia menang, bisa lahir delik. Anggota juga bisa kena. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu adalah kejahatan. Kenapa tidak melakukan perlawanan? Seharusnya begini. Dan rekam. Ini sering terjadi dalam proses pemeriksaan. Pak, ini kan dia tidak memenuhi syarat, Pak. Kok harus kita menangkan? Ini kan bahaya Pak. Ada satu bantahan. Karena kan tentunya kan kalau ditanya kenapa kamu tidak menuruti kehendak bosmu saja? Karena saya Pak takut dipecat, pasti itu kan. Lah kalau kamu takut dipecat tapi kamu tahu kejahatan, risiko kamu mau dipenjara atau takut dipecat, kan itu pertanyaan akhir waktu di BAP. Kalau takut dipecat, ukurannya masih tipis. Apakah dia dalam kondisi oporma, ditekan? Biasanya antara atasan dan bawahan itu kan penekanan kan gitu, diancam misalnya, ditekan, kan dipecat. Tapi kalau kalian sudah mengatakan Pak ini tidak benar, tapi kalau tidak benar seperti ini Pak,
saya sebagai bawahan saya lakukan, Pak. Ya, saya lakukan. Tapi kalau terjadi tindak pidana, mohon maaf saya tidak bisa bertanggung jawab. Artinya masih bisa membantu untuk mengukur bahwa kondisi itu adalah kondisi yang oporma. Agak dibantah sedikit lah bos itu kan. Nah, seperti itu kan. Karena begini, dalam perusahaan sering terjadi. Ya. Contohnya begini, kasus master plan Kota Medan. Kan dulu kan kasus master plan Kota Medan itu kan ada berapa tersangkanya. Dari Pemda itu tersangkanya Ibu Susi. Ibu Susi ini aduh kesian betul ya. Anaknya masih kecil waktu itu, baru lahiran. Jadi Ibu Susi ini dipanggil oleh atasannya 4 mata saja. 4 mata saja ya. Yang sebenarnya kalau menurut dia melakukan pembantahan-pembantahan di situ, tapi sayang tidak punya alat bukti, tak direkamnya. Akhirnya gara-gara itu ya lahirlah surat, misalnya surat disposisi keluarnya uang dan sebagainya ya, yang melahirkan satu tindak pidana. Ya jadi masalah ketika beliau berjumpa sama saya, Pak, sebenarnya saya Pak hanya disuruh oleh atasan Pak, dan saya sudah bantah. Terus kata ibu, saya bilang, Bu, hukum itu kan harus pakai alat bukti. Nah sekarang pakai alat bukti. Nah mana alat bukti ibu hanya disuruh? Karena ibu dipanggil 4 mata, ada nggak rekaman? Nggak ada Pak. Wah kalau begitu Bu, ibu orang baik, saya katakan. Tapi mungkin jadi korban, karena hukum itu alat bukti. Kalau begitu mohon maaf Ibu, saya nggak bisa menjadi ahli untuk membantu Ibu. Saya yakin Ibu bakal masuk Bu, kalau kondisi kayak gini. Walaupun Ibu jadi korban. Jadi ya Ibu bilang sama suami, kumpulkan anak-anak. Saya bilang jawab begitu waktu itu. Ya akhirnya tetap masuk. Yang lucunya pengusahanya, katakanlah yang di lapangan, karena waktu itu kan terkait dengan honor ahli lah ya kan. Jadi waktu itu kan katakanlah yang mandor di lapangan ini nelpon direktur perusahaan, Pak itu uang mau cair Pak, katakanlah begitu sederhana, mau cair Pak, silakan datang ke Medan Pak untuk tanda tangan. Apa kata atasannya? Udahlah kamu aja tanda tangan supaya cepat cair. Kan biasa dalam praktek perusahaan kita kan, bisa saja siapa saja tanda tangan, yang penting uang cair. Oh iya Pak kalau begitu. Dia tanda tangan, cairlah uang. Ternyata tahu, kewenangan tanda tangan itu di direktur, bukan di dia. Waktu dia ditanya oleh penyidik, kenapa kamu berani tanda tangan? Karena saya diperintah oleh direktur. Pakai apa? Pakai telepon. Mana alat buktinya? Konfirmasilah ke direktur, konfirmasi ke direktur. Wah kata direktur, saya nggak ada memerintahkan. Wah dia itu kan dia aja yang ini, yang bisa-bisanya dia aja. Akhirnya kan kalau ada pidana, orang melakukan pembelaan, cepat melarikan diri, cepat melakukan pembalikan situasi. Kalau tidak punya alat bukti. Makanya saya sarankan memang harus ada rekaman. Nah, direkam dulu. Kan sekarang udah canggih. HP pasang rekaman. Siapa bos kan, apalagi perintah tidak tertulis. Kalau sudah perintah tidak tertulis, nah itu kan indikasinya ada apa-apa. Atau mau izin bertanya Prof? Ya silakan Pak. Ya Prof, menarik dari Prof terkait dengan pembahasan pasal 55 Prof. Iya. Ini terkait dengan ada kasus pertambangan Prof. Iya. Salah satu tersangka atau yang ditetapkan itu operator alat berat. Iya. Nah berarti kan kelima-limanya Prof. Nah dapatkah operator ini dijadikan tersangka hanya karena dia diperintah atau menerima gaji, dan ataukah bisa operator ini lepas dari jeratan pidana hanya karena perintah atau pengetahuan dan kehendak? Ya. Itu satu Prof. Baru yang kedua, ini yang menarik dengan pasal 55 ini Prof, bersama-sama ini jika kita kaitkan juga dengan pasal 132 pemufakatan jahat di tindak pidana narkotika. Iya. Nah, apakah ada perbedaan di antara kedua pasal ini Prof? Nah, jika memang ada perbedaan, apakah bisa pasal 55 ini ketika kita dijadikan berkas atau dakwaan, tuntutan, bisa dijadikan junto di dalam pasal undang-undang narkotika, di pasal 55 ini bisa kita jadikan masukkan ke dalam undang-undang narkotika. Mohon penjelasannya Prof. Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih pertanyaan Pak Antonius, ini bagus sekali ya.
Kalau dia operator kan ini perusahaan, kata perusahaan tambang ya, katakanlah begitu ya. Nah, operator perusahaan, kalau dia bicara perusahaan, maka identifikasi kita dulu adalah ini adalah individual crime atau corporate crime, itu pertama. Jadi dia individu, kejahatan individu atau kejahatan corporate crime. Syarat corporate crime, syarat kejahatan korporasi itu adalah pertama begini. Pertama, korporasinya itu sah berdiri. Secara legalitas dia sah. Kemudian dalam tindakannya ternyata yang sah itu ternyata melakukan satu perbuatan pidana. Nah, korporasi itu perbuatan pidananya tentunya korporasi tidak layak seperti manusia. Dia tidak punya tangan dan sebagainya. Tetapi dengan melakukan transformasi dengan diterimanya korporasi sebagai subjek pelaku tindak pidana, ya, dengan fungsional dader strip itu bahwa perbuatan para agen korporasi, ya, yang bertindak dalam ruang lingkup korporasi yang ditugaskan oleh korporasi, maka perbuatan itu dengan teori namanya identification teori identifikasi, maka menandakan perbuatan korporasi. Ketika operator ini menjalankan tugas atas nama perintah dari korporasi, artinya pengurus korporasi, Pak, kan, korporasi dalam ruang lingkup yang ditugaskan oleh korporasi, maka perbuatan agennya adalah kalau terjadi pidana adalah perbuatan tindak pidana oleh korporasi. Sekarang siapa yang bertanggung jawab? Apakah si agen ini, katakan tadi yang operator ini, atau pengurus korporasi? Pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus yang Bapak tanyakan, kita menggunakan namanya teori directing mind. Melihat tingkat kesengajaan suatu korporasi, sengaja yang intention, niat jahat itu hanya milik ada pada diri manusia, tentunya tidak bisa pada diri korporasi. Bagaimana mengkonversinya, mentransformasinya? Kesengajaan para pengurus korporasi, directing mind, mainnya para direksi yang berunding, bekerja sama, membuat satu planning, membuat program-program, bahwa lahirnya program tersebut dalam rapat-rapat umum pemegang saham, rapat-rapat tertinggi korporasi, dia memutuskan kinerja korporasi tersebut, ternyata ada tindak pidana, maka itu adalah kesengajaan korporasi. Jadi perbuatannya di operator, tapi yang bertanggung jawab adalah pengurus korporasi. Yang bertanggung jawab adalah pengurus korporasi. Operator tidak boleh, kecuali operator melakukan tindakan di luar korporasi yang ada pidananya, itu operator secara individu, Pak. Nah, makanya dia perbuatannya itu dengan teori identifikasi, namanya perbuatan para agen korporasi dalam ruang lingkup yang ditugaskan oleh korporasi adalah perbuatan korporasi. Memang ada perbuatan pidananya para operator, tapi diperintahkan, maka yang bertanggung jawab adalah para pengurus korporasi, bukan si agen, Pak. Itu namanya directing mind. Itu untuk yang itu untuk demi keadilan, karena kan manajer juga seperti itu. Saya pernah ada kasus dulu di daerah Pekanbaru, ya, bahwa mandor itu kan setingkat manajer, kan, hanya ditugas oleh korporasi untuk mengawasi menebang. Dia menebang wilayah A dan B. Nah, rupanya penebangan itu ternyata ada hutan lindung. Memang dia disidangkan di ini, tetapi kan yang bertanggung jawab bukan beliau, karena dia hanya menjalankan perintah. Yang bertanggung jawab adalah yang memberi perintah, karena berdasarkan directing mind itu. Itu caranya. Makanya ada juga namanya vicarious liability, penarikan pertanggungjawaban dari individu yang diperintah kepada orang yang memerintah. Itu namanya vicarious liability, Pak. Pertanggungjawaban pengganti namanya, kan, dalam korporasi. Itu. Nah, yang kedua, masalah beberapa pasal, ya. Di narkoba itu ada pasal permufakatan jahat. Pasal permufakatan itu sebenarnya sudah diambil dari pasal 55, Pak. Permufakatan itu ada dua bentuk. Satu media pleher dan dua namanya uid locher. Nanti yang terakhir namanya uid locher. Uid locher itu adalah yang membujuk. Tadi begini contoh. Mahasiswa saya tadi saya bilang, itu ada jam di pinggir jalan. Itu jam Bapak. Jam Bapak tinggal tolong ambilkan. Ternyata setelah diambilnya ditangkap.
Nah, yang bertanggung jawab saya. Karena anak ini disesatkan faktanya. Tapi beda tadi. Nah, itu ada jam di pinggir jalan. Itu bukan jam saya, jam orang lain tinggal. Kau ambil aja, itu harganya mahal loh. Nanti kita jual, harganya 30 juta, kita bagi 2. Tahu nggak si anak itu adalah kejahatan? Tahu kan? Dia dibujuk. Maka kepada Whitlocker yang membujuk dan dibujuk, yang menggerakkan itu adalah sebagai pelaku kejahatan. Nah, dalam konteks beberapa undang-undang ada yang memang mencantumkan secara khusus jenis pasal 55. Contoh pasal 266 KUHP. 266 itu kan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik, menyuruh menempatkan keterangan palsu. Pasal 266 adalah pasal yang melindungi pejabat pembuat akta. Tidak boleh notaris atau pejabat pembuat akta itu dipidana 266. Misalnya contohnya begini. Bapak Antonius adalah misalnya saya penyidik kepolisian, Bapak datang ke saya melaporkan bahwa Bapak kehilangan ijazah. Kehilangan ijazah, kemana terbakar misalnya. Ternyata yang saya bawa ini adalah keterangan tidak benar. Nah, makanya saya orang yang menyuruh, Pak. Bapak orang yang disuruh. Saya lah yang dipidana. Sama halnya dengan notaris. Misalnya Pak Raymond misalnya dengan Pak Supriyadi mau membuat perjanjian jual beli. Menghadap Pak Antonius sebagai notaris. Kan gitu. Nah, setelah itu kan Pak Antonius sebagai notaris sudah menjelaskan syarat-syarat jual beli. Pasal 13, 30, pokoknya pasal tentang syarat-syarat jual beli. Kausa yang halal, objek yang jelas. Sudah masuk data Pak Raymond dengan Pak Supriyadi, dilihat data-datanya jual beli. Ternyata diperiksa oleh Pak Antonius bahwa sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris sudah lengkap syarat jual beli. Dibuatlah akta jual beli. Sebulan kemudian ternyata ada indikasi, ada pemalsuan keterangan di dalamnya. Setelah dicek, Pak, objek yang mau jual beli itu adalah lapangan Merdeka, Masjid Agung misalnya, kantor gubernur kan gitu misalnya kan. Nah, jadi klien yang datang, Pak Supriyadi dengan Pak Raymond yang datang inilah sebagai orang yang menyuruh, notaris orang disuruh. Beda halnya misalnya Pak Antonius setelah Bapak cek ketahuan, wah Pak ini objeknya tidak halal, mana mungkin Bapak menjual lapangan Merdeka, Masjid Agung misalnya, Istana Gubernur atau gubernur, nggak mungkin Pak. Kata mereka berdua, kami ini kan begini Pak, kami kan mau menjelaskan kepada orang lain, ada juga orang gila mau membelinya Pak. Udahlah Pak, gini aja, kalau ini objeknya sudah terjual, Bapak 30% deh. Untuk Pak Antonius 30%, yang penting Bapak buatlah aktanya ini. Betul, kata Pak Antonius, betul. Artinya Pak Antonius orang yang dibujuk. Nah, itu contohnya. Bukan orang yang disuruh. Nah, kalau itu notaris kena pasal 263 Jo 55, bukan 266. 266 memang melindungi pejabat pembawa akta. Begitu loh. Memang ada pasal yang mencantumkan secara jelas mengambil parameter itu. Nah, gitu. Sekarang begini. Coba kalian analisa ya. Silakan yang tahu jawab. Apa beda pasal 5 Undang-Undang Tipikor dengan pasal 12 huruf A? Pasal 5 itu mengatakan kalau yang memberi hadiah atau janji, ayat 1, yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara diancam dengan pidana minimal 1 tahun maksimal 4 tahun. Oke. Pasal 5 ayat 2 yang menerima, artinya PNS juga ya, PNS atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji diancam dengan pidana yang sama. Gitu. Sementara pasal 12 huruf A lebih berat ancamannya, minimal 4 tahun maksimal 20 tahun. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan bertentangan dengan jabatannya, maka diancam 4 tahun minimal maksimal 20 tahun. Apa bedanya pasal tersebut dengan pasal 5 ayat 2? Karena begini, pasti kalian tahu, kalau terjadi satu penyuapan, misalnya sering terjadi ini, kepala daerah, wali kota atau bupati itu disuap oleh pengusaha dengan janji-janji nanti seluruh proyek ke dia.
kasih 500 miliar. Tapi proyek untuk saya Pak nanti. Oke, pas penyerahan OTT. Yang lucunya, wali kota atau penyelenggara negara ini dikenakan pasal 12A. Ancamannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Pengusahanya pasal 5. Ancamannya lebih rendah, 1 tahun sampai 4 tahun. Padahal namanya penyuapan, istilahnya itu is take two to tango. Butuh 2 orang untuk menari tango. Artinya penyuapan itu each other. Ada yang mau menyuap dan ada yang mau disuap. Kenapa dua-duanya ini dipisahkan pasalnya? Pada peranannya sama. Apakah pasal 5 dan pasal 12A tumpang tindih? Ada nggak yang bisa menjawab? Silakan. Yang mau komentar silakan. Contohnya itu. Pada kasus Labuhan Batu, yang wali kota Labuhan Batu, pengusahanya datang ke saya, minta LO untuk PK. Karena dia kena 3 tahun. Terus saya bilang, nggak usah lah Pak, minta PK ke saya Pak. Kenapa? Karena menurut saya Pak, kalau saya legal opini ke saya Pak, Bapak bukan pasal 5, saya bilang. Pasal 12 huruf A juga, sama dengan bupatinya. Saya bilang begitu Pak. Jadi Bapak capek membayar saya, terus ancaman Bapak itu 3 tahun, nanti bertambah pula Pak kalau saya buat legal opini. Jadi Bapak bersyukurlah dapat 3 tahun Pak, aku bilang begitu sama pengusahanya, sama lawyernya juga. Jadi nggak usah lah pakai saya Pak legal opininya. Saya kan tak mau juga membuat legal opini merugikan yang meminta legal opini, kan begitu. Masa sudah membayar saya legal opini mahal-mahal gitu kan? Kemudian keterangan dia memberatkan dia, itu saya tolak. Banyak yang kayak gitu saya tolak. Itu. Memang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, bukan saya sok pintar, bukan ya. Tapi ini kan pengetahuan yang boleh kalian uji ya. Banyak yang tidak bisa membedakan pasal 5 dengan pasal 12 huruf E itu. Makanya bukan saya sok pintar, bukan. Saya hanya pintar aja gitu, bukan sok pintar gitu, saudara sekalian ya. Kalau dia muak muntah aja lah, nggak apa-apa ya kan, itu. Jadi dalam suatu seminar di UI, saya waktu itu pembicara ya di UI, pembicara saya ada beberapa orang, ada Prof Andi Hamzah, ada Prof Muladi, Prof Tuti. Nah kebetulan saya jadi pembicara ya. Prof Andi Hamzah tidak bisa membedakan itu. Dia mengatakan pasal itu tumpang tindih. Pasal itu tumpang tindih gitu ya. Tumpang tindih pasal 5 dan pasal 11 huruf A itu. Nah, kemudian saya berpendapat, saya katakan mohon maaf Prof, dengan Prof Andi Hamzah, itu hari pertama Prof Andi Hamzah, saya ngisi hari kedua. Di hari pertama Prof Andi Hamzah mengatakan pasal 5 dan pasal 12A itu tumpang tindih. Saya katakan mohon maaf, saya berbeda pendapat dengan Prof Andi Hamzah. Menurut saya itu tidak tumpang tindih. Kenapa? Karena pasal 12A itu, ya, pasal 12 itu begini bunyinya. Bunyi pasal 12A, kalau kalian ada nggak yang bisa buka Undang-Undang Tipikor pasal 12 huruf A? Coba buka apa bunyinya, biar jelas dalam pasalnya. Coba buka. Bacakan, silakan Pak Dharma. Siap, pasal 12A ayat 1-nya. Oke. Ketentuan mengenai 12A atau 12 Pro? 12 apa? 12 huruf A. Pak, Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor apa yang terbaru ya? Undang-Undang nomor yang terbaru. Iya. 20 tahun 2001. Iya, betul. Iya. Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah. Kemudian ayat 2, bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Hanya 2 ayat saja, Bang. Itu pasal 12 huruf A. Nah, pasal 12-nya ada lagi, Bang.
Pasal 12. Pasal 12. Kalau pasal 12 saja sampai dengan poin F. Iya, iya. Coba A-nya. 12 poin. Oh, yang 12 saja. Nah, saya bacakan Prof ya. Iya, siap. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Oke, yang itu siap. Paling lama 20 tahun. Oke. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah. Oke. Banyak 1 miliar rupiah. Oke. Hurufnya A sampai dengan F. Yang A, yang huruf A. Baca huruf A. Baik, saya bacakan Prof. Iya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, Ya. padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Oke. Atau diketahui atau patut diduganya hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan. Ya, gitu bunyinya ya. Coba ulang sekali lagi Pak bunyinya Pak. Saya ulangi, Iya. Pak. Pegawai negeri Ya. atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan. Diberikan ada kata-kata stop dulu. Ada kata-kata diberikan untuk menggerakkan. Oke? Ada, Prof. Pasti, Prof. Diberikan untuk menggerakkan terus Agar melakukan atau tidak melakukan oke. sesuatu dalam jabatannya. Jadi begini, diberikan untuk menggerakkan itulah masuk with locker, Pak. Membujuk atau menggerakkan. Jadi misalnya Bapak pengusaha, datang Bapak ke saya Bupati, Pak Mahmud, ini uang 500 miliar untuk Bapak calon ke depan, tapi proyek-proyek nanti ke saya semua, Pak. Oke, deal. Pas mau OTT ditangkap. Makanya pengusaha juga sama bupati di sana, Pak, di pasal itu. Karena dia berjanji saling membujuk untuk menggerakkan, itu with locker namanya. Membujuk melakukan. Membujuk itu antara yang dibujuk dan pembujuk sama sebagai pelaku kejahatan. Itu, Pak, maknanya. Makanya seharusnya walaupun tidak disebut di situ pengusaha, pegawai negeri atau penyelenggara negara, ya kan, yang menerima hadiah atau janji. Nah, di situ juga yang membujuknya adalah pengusaha. Pengusaha ikut lengket di situ dia, Pak. Pasal yang sama. Karena ada permufakatan jahat di situ, Pak Antonius. Mohon izin, Prof. Ya. Jika tadi Prof katakan bahwa pengusaha itu bisa dimasukkan di pasal 12 huruf A tadi. Nah, ini mungkin akan kesulitan di kita di proses pembuktian, Prof. Di mana unsur pengusahanya ini, Prof, karena di situ cuma ada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Mungkin karena untuk kasus Labura itu mungkin di pasal 5 digenakan ke pengusaha itu karena mungkin di pasal 5 itulah yang bisa yang ada unsur untuk pengusaha itu. Sekarang kita bahas pasal 5. Coba buka pasal 5. Bunyi pasal 5 coba. Buka bunyi pasal 5 supaya tahu bedanya di mana. Ya kan? Silakan dibaca pasal 5. Saya bacakan lagi, Prof, ya. Siap. Baik, Prof. Pasal 5 ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun. Siap. Dan paling lama 5 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah. Dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang A. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Oke, itu kan untuk orang di luar pegawai negeri ya. Oke, itu ya, termasuk pengusaha di situ, oke? Oke, setiap orangnya, oke. Oke, yang kedua, yang B-nya Atau B. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Oke. Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Oke, ayat 2-nya. Ayat 2. PNS-nya. Bagi pegawai negeri. Ya. Ya, Prof. PNS-nya kan kena di situ kan?
Baca Pak. Betul, Prof. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima, bacanya, Prof. Ya. Pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Nah, Pak Antonius, ayat 2 itu sama dengan ayat 12A. Kenapa ayat 2? Ayat 2 itu kan juga PNS yang menerima. Kenapa ayat 2 itu lebih ringan dengan 12A? Karena ada di pasal 5 tidak ada kata-kata menggerakkan. Kan bedanya di situ, tidak ada kata-kata menggerakkan itu. Nah, di menggerakkan itulah terjadi permufakatan. Dia masuk Whitlocker pasal 55, diambil langsung sebenarnya. Makanya walaupun tidak ada pengusahanya di situ, Pak, tetap dia di situ. Dengan apa? Dengan sadapan, dengan ini. Dia bekerja sama, kan berunding. Tadi Pak Sudarma adalah bupati, mau calon lagi. Pak Darma, ini uang 500 dari saya, 500 miliar. Tapi nanti proyek-proyek Pak kasih ke saya. Oke, deal, ketangkaplah. Artinya ada permufakatan di situ. Ada yang membujuk, ada yang dibujuk. Sedangkan pasal 5 itu begini. Pasal 5 itu bedanya tidak ada permufakatan. Tidak niat. Kan salah satu unsur kenapa dia diperberat itu Pak, karena tidak ada permufakatan. Pasal 5 itu begini. Misalnya Pak Irwansyah ini kepala BPN. Biasalah kita kan mengurus akta ini karena dipersulit di bawah. Dipersulit kali, ke sana kemari dilempar-lempar. Kita kan mau jujur nih, dilempar-lempar. Akhirnya kita menghadap kepala BPN, tolonglah Bang, tolonglah Pak. Nah, Bapak ini tak ada niat apapun, dia tak ada niat dia membantu, tapi tiba-tiba kita kasih uang. Tak boleh karena sehubungan dengan jabatan dia tadi. Tak ada niat permufakatan, tapi diterimanya. Menerima uang pejabat tak boleh dilakukan. Walaupun dia tanda terima kasih. Nah, pasal 5 itu tidak ada permufakatan. Di situ letaknya. Pak maksudnya? Memang sulit orang membedakan ini. Mohon maaf, bukannya saya ini, bukan. Karena saya uji waktu itu, saya ada kasus Bupati Ngada itu di daerah NTT, sidangnya di Surabaya. Saya dari KPK. Jadi waktu saya sidang dengan JPU KPK, saya katakan pada JPU, wah kalian salah, JPU KPK, saya katakan kalian salah dakwah. Kenapa Bang salah dakwaan? Karena bupatinya di pasal 12A, sementara pengusahanya di pasal 5. Pasti nanti lawyernya menyerang saya katakan. Kenapa? Karena seharusnya antara bupati dan pengusaha sama di pasal 12A. Karena ada menggerakkan, ada permufakatan. Wah, merenung juga mereka. Wah, betul juga ya Bang. Wah, gimana Bang nanti sidang? Nanti Abang kemukakan itu enggak? Saya bilang, saya enggak kemukakan. Tapi kalau saya diserang oleh lawyernya, ya apa boleh buat. Memang betul Pak Antonius. Akhirnya lawyernya bilang ini tidak adil. Karena antara bupati dan pengusaha sejajar. Masa kami di pasal 12A katanya. Pengusahanya di pasal 5. Sehingga pengusaha minta legal opini. Saya tolak Pak. Beruntunglah Bapak 3 tahun saya bilang. Gak usah lagi PK Pak. Beruntung. Kalau tidak, kalau saya boleh opini, Bapak masuk 12A. Nah, di kata-kata menggerakkan itulah sama dengan permufakatan di pasal tindak pidana narkotika tadi. Karena menggerakkan itu Whitlocker. Nah, bentuk yang terakhir itu Whitlocker ya. Whitlocker ini yang coba kita jelaskan. Bentuk yang terakhir itu ada Whitlocker. Apa itu Whitlocker? Ya. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana atau Whitlocker. Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Karena pasal 55 ayat kedua itu cara-cara limitatif. Karena telah tergerak orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Itu menurut Profesor Van Hamel ya. Nah, dari rumusan ini ya, diketahui kalau Dunpleher itu orang yang menyuruh yang bertanggung jawab, yang disuruh tidak. Sedang pada Whitlocker Pak yang dibujuk atau yang digerakkan sama sebagai pelaku. Orang yang disuruh tidak bertanggung jawab. Sedangkan orang yang digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana harus merupakan orang yang sama keadaannya dengan orang yang menggerakkan, dapat dipertanggungjawabkan. Karena dia tahu. Karena cara-caranya itu iming-iming, janji, dikasih upah dan sebagainya. Contoh pembunuh bayaran.
Pembunuh bayaran pada kasus Nasaruddin, mereka berkilah, kami hanya disuruh, tapi disuruh untuk membunuh. Masa tahu nggak membunuh itu kejahatan? Pembunuh bayaran itu Pak, dia membunuh dengan bayaran, disuruh membunuh. Nah, kita aja tak bayaran disuruh membunuh tetap kejahatan. Itu bukan disuruh, disuruh dalam bahasa sehari-hari, bukan disuruh dalam arti dunpleher. Itu namanya menggerakkan atau membujuk. Itu maksud saya bahwa di situ ada parameter. Kalau yang membujuk dan dibujuk sama sebagai pelaku tindak pidana. Nah, jadi menggerakkan orang lain itu sama dengan dunpleher. Ada orang yang berkehendak tidak melakukan sendiri, tetapi dia menggerakkan orang lain. Orang lain ini bisa bertanggung jawab karena apa? Karena dia tahu itu adalah kejahatan. Iya. Tahu dia itu karena kejahatan. Karena ada cara-caranya dengan memberikan sesuatu. Kayak tadi, dengan memberikan sesuatu, pengusahanya memberikan sesuatu. Ada juga dengan menjanjikan sesuatu. Nah, itu ada limitatifnya. Seperti itu. Jadi pasal 12A itu sama yang pertanyaan tadi Pak Antonius, bahwa menggerakkan itu adalah Windlocher. Sehingga walaupun tak disebut pengusahanya, dia ada di situ. Makanya saya dengan pendirian keilmuan saya tolak beberapa pengusaha minta legal opini. Ya lumayan juga Pak, saya tolak itu ya, kalau legal opini itu kan bisa 100 juta, ya lumayan juga kalau kita pikirkan. Tapi kan saya berdosa juga Pak, kalau saya terima itu, gitu kan. Ya banyaklah saya tolak kan, ya alhamdulillah tidak miskin kali lah, yang penting kita berdiri pada kebenaran. Ya, ada Pak Irwansyah, silakan. Izin Pak untuk kasus terhadap gubernur dan bupati saya di Bener Uriah ini Pak. Kemarin saya lihat pasal, kalau tidak salah Pak, pasal yang dipersangkakan sama bupati pasal 5 yang bupati pasal 5 Tipikor, kemudian di gubernurnya di pasal 12 huruf A-nya Pak. Kemudian rekan-rekanannya juga di pasal 5-nya Pak. Jadi dalam unsur-unsurnya sebenarnya yang menggerakkan itu kan Bupati Bener Uriah ini Pak, yang menggerakkan agar kegiatan ataupun proyek pembangunan jalan Samar Kilang yang sekarang ini dilelang agar diberikan kepada orang-orang dari pada bupati tersebut gitu Pak. Namun kenapa di dalam putusan baik kemarin kasasi dan banding dan kasasinya yang menggerakkan itu gubernurnya Pak, yang ancamannya gubernur 7 tahun, kemudian bupatinya hanya 3 tahun dengan dicabut politik selama 5 tahun. Karena yang menggerakkan itu bupatinya Pak. Mohon pencerahannya Pak di kasus tersebut Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau dia menggerakkan itu posisinya sejajar. Walaupun pada dasarnya orang yang digerakkan itu kadang dia tidak setuju juga, tapi lama-lama dia menginsaf itu kejahatan. Tapi posisi gubernur sama bupati, kadang orang pembelaan ini posisi yang opormah gitu. Perintah kan begitu kan? Nah, ada juga yang seperti itu. Biasanya yang pada proses menggerakkan itu, misalnya antara pengusaha dengan gubernur atau bupati, yang pada soal suap menyuap gitu. Nah, tapi kalau gubernur memerintahkan bupati, sanggup nggak bupati melawannya? Ini kejahatan. Itu jadi persoalan juga yang jadi kadang pembelaan gitu. Itu yang terjadi gitu. Nah, jadi menurut saya bahwa kalau memang bupati itu dalam kondisi terdesak, dia tidak dihukum malah. Kalau dia pada kondisi tidak bisa melawan atasan, dia orang yang memang betul manus ministra, orang yang disuruh. Nah, ukurannya memang itu ukurannya bukan di pidana, di HAN, di aspek psikologis. Misalnya gubernur memerintah bupati, kira-kira kalau bupati melawan ada nggak sanksi? Nah, itu juga sebenarnya ada ukurannya Pak Irwansyah kan gitu. Nah, pada posisi itu menurut saya kalau dia memang menggerakkan itu sama-sama memang each other, sama-sama berkehendak gitu. Sama-sama berkehendak. Justru menurut saya kalau memang bupati itu orang yang memang tak bisa melakukan perlawanan, dia memang orang-orang yang lemah, yang ministra, dia hanya disuruh saja. Artinya bupati harus dibebaskan. Yang bertanggung jawab justru itu, kalau dia dunpleher posisinya. Tapi kalau menggerakkan itu posisinya memang sejajar, each other,
sama-sama mau, begitulah pada posisinya. Ya kalau dalam praktek ya kadang ukurannya ya ukurannya begitulah kan begitu ya kan. Tapi betul Pak Irwansyah, Bapak kan polisi kan. Coba lihat di BAP itu, kadang pasal 55 itu Pak tak diuraikan oleh penyidik. Karena pasal 55 itu yang mananya? Apakah dun pleher kah? Apakah uin loker kah? Apakah dia itu adalah mede pleher? Dan masing-masing punya ukuran yang harus punya alat bukti. Jadi kalau di sidang, mohon maaf, kalau jaksa itu sering agak segan, takut sama saya. Karena waktu mereka mendakwa Jo 55, saya tanya, tak ada ukurannya. Coba saudara uraikan ukuran pasal 55 KUHP itu. Karena memang kan ukurannya itu harus jelas. Misal turut serta tadi, bersama-sama. Pertama, ada keinsapan, kesadaran, bekerjasama untuk melakukan kejahatan. Apa keinsapan dia? Kapan dia berunding? Kapan dia bermufakat? Baru eksekusi secara fisik. Nah, memang itu titik lemahnya di situ sebenarnya. Itu yang saya sering sampaikan di sidang-sidang, bahkan di program kuliah, supaya itu diperjelas gitu. Kalau tidak, takutnya alat bukti itu hanya asumsi. Tidak boleh hukum dengan asumsi gitu. Karena bakal banyak orang dendam sama kita kalau kita menegakkan hukum dengan asumsi, kan begitu kan. Nah, cobalah itu ditelusuri kan, supaya memang akhirnya jaksa pun harus mengingatkan pada penyidik, oh ini pasal 55 belum terukur. Gitu loh. Nah, itu maksud saya. Memang kalau ya, lanjut. Ini ketika si Bapak tadi dari awal A sama B, saya ujungnya aja Pak, Y sama Z ya Pak. Iya. Ketika Y meminta si Z datang ke bank untuk membuatkan buku tabungan dengan dari alasan sebagai usaha untuk alat sebagai pembayaran usaha beliau gitu Pak. Iya. Namun si Z ini tidak mengetahui Pak, apakah uang itu masuk sekitar 3 kali gitu Pak, sekitar 3 kali masuk, dan uang itu merupakan hasil kejahatan. Si Y-nya ini sudah pergi, tinggal si Z-nya. Yeah. Apakah kami penyidik, karena kalau dilihat dari bahasa 5556 memang unsur-unsur pidana tidak terpenuhi Pak. Pleger dan bad pleger itu tidak